Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Thahal Amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati kepada segenap para pengurus masjid Fastabiqul Khairat, yang kami hormati kepada segenap warga Komplek Bali Lestari, Komplek Mitra Utama, Mitra Raya Lestari, yang kami hormati kepada segenap jamaah masjid, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh yang penuh dengan keberkahan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumahnya yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita, bertemunya kita dan melaksanakan solat berjamaah, kemudian dilanjut dengan pengajian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang dimasukkan golongan para syuhada dan para anbiya. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula kami ingin menyampaikan yang berkaitan dengan pengajian kita pada hari ini, insya-Allah akan diisi oleh tamu kita yang datang dari negeri Syam, negeri yang jauh, yaitu Syekh Sayyid Ayyub Musa Ar-Rifa'i An-Nu'aimi Al-Husaini. Beliau berkebangsaan Palestin dan kemudian beliau ini lahir di Suriah. Dan kemudian beliau ini tinggal sekarang di Lebanon. Kenapa bisa 3 negara? Karena asal muasalnya ayah dan leluhur beliau ini berasal dari kota Ramallah, tepi barat Palestin. Dari situ di tahun 80-an itu Israel sudah memasuki, Yahudi sudah memasuki wilayah Ramallah. Dan kemudian atas alasan yang tidak kita ketahui, meminta kepada beberapa penduduk yang ada di situ untuk keluar dari tempat mereka selama 7 hari. Tidak tahu alasannya apa. Maka kemudian mereka ini berprasangka baik saja. Barangkali menurut kita dapat gusuran pemerintah, ya kan? Biasanya dapat gusuran ini, ya pasti diganti, ya pasti diganti. Akhirnya setelah 7 hari keluar, maka kembali orang tua beliau mendapati rumahnya sudah tidak ada. Nah, rumahnya sudah tidak ada. Maka akhirnya keluarga beliau hijrah ke negeri Syria. Ya, di Syria itu beliau lahir dan kemudian beliau belajar sampai beliau itu mendapatkan gelar magister di Jami'ah Damaskus University fi ulumil hadis, di bidang ilmu hadis. Jadi beliau fannya adalah ilmu hadis. Mazhabnya Syafi'i, aqidahnya Asy'ari. Dan kemudian karena di Syria itu konflik sebagaimana kita ketahui, maka di tahun 2014 beliau beserta keluarga pindah ke Lebanon. Nah, pindah ke Lebanon. Nah, kemudian pindah ke Lebanon. Di Lebanon juga sendiri sebenarnya masih terjadi konflik antara pemberontak dan pemerintah yang sah, sehingga beliau terkena imbasnya. Jadi beliau tinggal menyewa sebuah apartemen dan apartemen itu terkena rudal. Kemarin beliau kirimkan apartemennya itu sudah terkena rudal, hancur, maka beliau kemudian pindah apartemen. Untuk menyewa apartemen di sana cukup mahal. Perkiraan harganya dalam jangka setengah bulan itu bisa 100 juta. Nah, biaya hidup di Lebanon itu sangat-sangat mahal. Makanya kemarin saya tawarkan beliau tukang pijit. Ditanya berapa upahnya, saya bilang 100 ribu. 100 ribu itu berapa? Tidak nyampe $10, saya bilang. Terus dia bilang kalau di sana tukang pijit $50 sampai $70. Itu saking mahalnya.
Kayaknya yang mau daftar jadi tukang pijit, silahkan. Alhamdulillah kita dapat bertemu beliau di sini. Beliau adalah merupakan salah seorang dai muda, aktif di Persatuan Dai Negeri Syam. Beliau adalah wakilnya. Di Negeri Syam terbagi menjadi 4 bagian negara. Kemudian ada komunitas dai seperti kita ini Dewan Dakwah Nusantara. Beliau wakilnya. Beliau ini kelahiran tahun 88. 2 tahun lebih muda dari saya. Ya, lahirnya tahun 88. Alhamdulillah di usia muda beliau sudah mendapatkan gelar magister di ilmu hadis, dan beliau alhamdulillah sudah berdakwah di berbagai macam belahan dunia. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan semoga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di akhir majelis kami membuka, barangkali ada di antara kita yang ingin membantu sedikit apa yang kita miliki untuk beliau sampaikan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana, karena beliau juga aktif keluar masuk Palestina, dan alhamdulillah dalam beberapa tahun terakhir ini kami menyalurkan bantuan. Beliau dokumentasikan apa yang disalurkan, bahkan kurban itu alhamdulillah sampai ke mereka. Alhamdulillah. Baiklah, kita akan melanjutkan kajian hadis kita. InsyaAllah akan disampaikan oleh Sayyid Al-Syeikh Ayyub Musa Al-Rifa'i Al-Husaini, fa'alaihi falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala Sayyidina Muhammadin Habibi Rabbil Alamin. وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصلتم في حديثكم عن الأربعين النووية من كتاب الجواهر اللؤلؤية في شرح الأربعين النووية إلى الحديث 29. ومنه وبه إليه وبإسناد إلى الإمام المحدث رحمه الله تعالى الإمام النووي قال عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون السجدة. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قرأنا سند الحديث تبركا
وعلى عادة المحدثين رحمهم الله تعالى يذكرون المتن أولا ثم يبدأون بشرحه. Kita telah membaca redaksi hadis yang kita mulai dari sanad perawinya. Maka ini adalah merupakan kebiasaan yang baik bagi orang yang ingin mempelajari ilmu hadis. Di antara tradisi para muhaddithun, ahli hadis memiliki tradisi kalau mereka membaca hadis itu tidak langsung ke redaksi. Seperti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Tetapi mereka memulai dengan perawinya terlebih dahulu. Seperti an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan salah satu dari sekian perawi. Karena apa? Karena pertama alasannya adalah bentuk adab mereka kepada perawi. Karena mereka tidak melupakan perawi ini yang berjasa sampainya hadis Nabi itu ke kita. Maka kemudian disebutkan nama perawi ini, periwayat. Baru kemudian disebutkan hadis tersebut sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa disebutkan yang namanya perawi? Selain bentuknya adalah adab, yang kedua adalah berharap keberkahan ketika menyebut nama perawi. Karena sebagaimana yang kita ketahui, menyebut nama orang soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan yang namanya rahmat. Dan berkah itu adalah bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, umumnya para ahli hadis itu memiliki tradisi atau kebiasaan yang mana mereka tidak langsung membaca kepada keterangan hadis yang disebut dengan syarah. Tetapi mereka membaca terlebih dahulu matan sampai selesai matan, yaitu redaksi. Setelah selesai membaca redaksi, baru kemudian membaca keterangan daripada redaksi tersebut. وفي الحقيقة هذا الحديث لو كنت في بلادي هذا يتطلب مني شهرا كاملا دروسا بعد الفجر. هذا لا نستطيع بحال من الأحوال أن نحيط بكل أفكاره في ساعة واحدة. هذا نكون قد ظلمنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن سنتكلم بما يفتح الله سبحانه وتعالى هذا أولا، ونمر على المعاني مرور الكرام. لو كنا نريد أن نقف عند كل كلمة قالها رسول الله لتحتاج منا جلسة واحدة بعد الفجر. Kebiasaan kami apabila ingin mempelajari ilmu hadis, ketika membaca redaksi hadis sebenarnya itu tidak bisa memerlukan waktu hanya 1 jam saja. Artinya waktu 1 jam itu tidak cukup apabila membaca redaksi, bukan membaca keterangan. Seandainya membaca redaksi hadis saja itu tidak cukup dengan 1 jam, tetapi harus menghabiskan waktu lebih daripada 1 jam. Ini adalah bentuk agar kita tidak berbuat zalim terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memiliki makna yang sangat luas. Akan tetapi ya, kami berharap dengan membaca secara ringkas ini setidaknya kita tidak melewati beberapa kalimat-kalimat yang penting sebagaimana yang telah didaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan mengambil manfaat daripada kalimat-kalimat atau redaksi-redaksi tersebut. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala مثل كثير من المحدثين والحفاظ لما بلغهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي 40 حديثا أو 40 حديثا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. بناء على هذا الحديث ولما بلغ هذا الحديث الإمام النووي ألف 40 أو 40 النووية. فكان الإمام النووي من السباقين في جمع 40 حديثا من أحاديث الإسلام قال عنها العلماء هي عمدة الإسلام. الأحاديث التي ألفها في 40 تسمى عمدة الإسلام، أي يقوم عليها أركان الدين كله. فرضي الله تعالى ورحم الله تعالى الإمام الجليل الإمام النووي
ونهدي له ثواب الفاتحة تبركا في هذا الصباح المبارك، لعل الله سبحانه وتعالى ببركة الفاتحة للإمام النووي يفتح الله علينا. سباقين اسم مبالغة. سباقين يعني من الأولين في تأليف. نعم. Baik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kitab yang kita pelajari ini adalah ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Yang harus kita ketahui bahwasanya Imam Nawawi itu berasal dari Damaskus, tempat beliau juga berasal, artinya satu negara. Dar'ah, satu daerah Dar'ah, yaitu di negeri Suria juga. Ya, berasal dari tempat beliau juga. Maka ketika Imam Nawawi menulis 40 hadis ini, beliau berpijak kepada sabda Nabi SAW. Alasannya adalah karena Nabi pernah berkata, barang siapa dari kalangan umatku yang menghafal 40 hadis yang berkaitan dengan perkara agama, maka aku akan menjadi saksi baginya nanti di hari kiamat. Dari kalangan umatku, kata Nabi SAW, mereka ada yang menghafal 40 hadis yang berkaitan dengan perkara agama, maka nanti di hari kiamat aku akan memberikan kesaksian kepadanya, kata Nabi SAW. Maka kemudian Imam Nawawi rahimahullah adalah merupakan orang yang sebagai pelopor pertama mengumpulkan 40 hadis Nabi SAW. Ada beberapa orang yang mempelopori untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah Imam Nawawi. Ya, maka Imam Nawawi memilih 40 hadis yang berkaitan dengan urusan agama. Artinya dari sekian banyak hadis Nabi dipilih 40. Yang penting-penting, yang berkaitan, semuanya penting, akan tetapi 40 ini adalah bagian yang berkaitan dengan agama. Kemudian 40 ini dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Ya, maka kemudian ditulis oleh Imam Nawawi dan kemudian sampai kepada kita semua. Dengan harapan 40 ini bisa menjadi landasan agama bagi kita semua. Dan kita membacakan Fatihah untuk Imam Nawawi agar kita semua mendapatkan keberkahan dan manfaat dari apa yang telah ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. سيدنا معاذ بن جبل هو من علماء الصحابة ومن أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم علما وفهما للحلال والحرام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. Sayyidina Mu'adz bin Jabal yang merupakan perawi hadis ini adalah merupakan termasuk dari kalangan ulama'nya sahabat. Jadi para sahabat itu terdiri dari mereka itu para alim ulama. Mereka yang memiliki pengetahuan yang sangat luas, daya ingat dan daya hafal yang luar biasa. Dan Mu'adz bin Jabal ini adalah orang yang menguasai beberapa bidang ilmu agama. Dan di antaranya adalah beliau ini menghafal begitu banyak ilmu yang beliau dapat daripada Nabi SAW. والصحابة رضي الله عنهم لهم فضل كبير علينا فلولا أسئلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لما وصلنا هذا الخير وهذا النفع وهذا النور إلى هذا الزمان. Para sahabat ini adalah merupakan orang-orang pilihan dan memiliki keutamaan dan kelebihan serta kemuliaan dibanding kemuliaan kita. Di antaranya adalah pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan para sahabat kepada Nabi yang seringkali kita dapatkan di dalam beberapa kitab hadis. Qulna ya Rasulullah, atau sa'alna ila Rasulillah dan sebagainya. Dalam hadis ada pertanyaan-pertanyaan sahabat kepada baginda Nabi SAW itu memiliki hikmah yang luar biasa. Seandainya, kata beliau, para sahabat tidak bertanya kepada Nabi, maka tidak akan sampai berita baik itu kepada kita. Pertanyaan sahabat kepada Nabi bukan menunjukkan bahwasanya sahabat itu semata-mata memiliki daya faham yang kurang atau pengetahuan yang terbatas, tidak. Tetapi ada hikmah di balik itu semua, sehingga ilmu
yang daripada mereka itu bisa sampai kepada kita dan kemudian menjadi kebaikan untuk kita sendiri. يأتي هذا سيدنا معاذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه وأن يخبره عن عمل قال يدخلني الجنة ويباعدني من النار. انظروا إلى حرص الصحابة وإلى اهتمام الصحابة بماذا يهتمون وعلى ماذا يحرصون. Sayyidina Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi SAW tentang sesuatu hal yang penting. Apa kata beliau? Beliau bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, coba tunjukkan kepadaku suatu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan kemudian menyelamatkan aku daripada siksaan api neraka. Maka kita lihatlah, renungkanlah pertanyaan ini. Pertanyaan yang memiliki makna yang sangat luas dan manfaat yang luar biasa. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يثني ويعجب بهذا السؤال ويقول له صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن شيء عظيم لقد سألت عن شيء عظيم. Maka kemudian tatkala Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an setelah mengajukan pertanyaannya kepada baginda Nabi, maka Nabi SAW merasa pertanyaan Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini merupakan pertanyaan yang sangat penting, sehingga Nabi SAW merespon pertanyaannya dengan mengatakan bahwasanya laqad sa'alta an azimin, sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang sangat agung. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah alayhi. Wa hadhihi isharah ala anna al-muwaffiqa lil a'mal as-salihah huwa Allah. ليس أنت باجتهادك. من الذي أيقظكم وجاء بكم إلى المسجد؟ أليس الله سبحانه وتعالى من فعل ذلك؟ لو أراد الله بكم غير ذلك لأنامكم وأبقاكم في بيتكم ولم يأتي بكم إلى هذا المسجد المبارك. إذن العبادات هي محض توفيق من الله جل جلاله. Sehingga Rasulullah SAW menjawab, merespon pertanyaan Sayyidina Mu'adz, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah. Sesungguhnya perkara itu yang bisa menyelamatkan kita dan kemudian memasukkan kita ke dalam surga, perkara tersebut sangat mudah, sangat ringan bagi Allah, bagi siapa yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu kebaikan itu adalah merupakan taufik atau petunjuk dari Allah. Segala macam kebaikan yang kita lakukan itu adalah dasarnya adalah merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita yang sekarang ini tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita sekarang ini masih berada di atas kasur, masih berada di dalam selimut, masih di dalam istirahat, barangkali masih mendengkur. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga kita semua bisa berangkat ke masjid ini, belajar dan kemudian beribadah. Dan sebaliknya, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menganugerahkan kepada kita yang namanya taufik atau petunjuk, niscaya kita semua tidak akan bisa melakukan kebaikan. ثم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفتح لمعاذ بابا عظيما ويرشده إلى الطريق الذي يدخله الجنة ويوصله ويعيذه والعياذ بالله من نار جهنم، ثم يضع له بداية وأساس. ومعنى ذلك أنك إذا أردت أن تبني مسجدا، بيتا، قاعة، مدرسة، معهدا، في البداية العاقل ماذا يفعل؟ يبحث عن أرض مناسبة ليبني عليها هذا البنيان. هو النبي هنا يقول لمعاذ عليك أن تشتري الأرض التي تبني عليها بنيانك، بنيان السعادة الدنيوية والأخروية، ألا وهو قال
أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا لأن التوحيد أساس كل شيء. Kita lihatlah bagaimana Nabi SAW ketika memberikan petunjuk kepada seseorang, ketika memberikan kesempatan kepada seseorang, ketika membuka celah agar orang tersebut bisa selamat dan kemudian mendapatkan apa yang ia inginkan, Rasulullah SAW tidak langsung memberikan anjuran, tidak langsung kepada amal, tetapi Rasulullah SAW memberikan yang pertama kali adalah asas pondasi. Rasulullah SAW membuka peluang bagi siapa yang ingin masuk surga dan kemudian selamat daripada azab kubur, maka hendaknya mereka harus membangun pondasi terlebih dahulu. Kata beliau mengumpamakan bahwasanya seseorang ketika ingin membangun rumah, maka dia harus memiliki pondasi. Tidak mungkin dia bangun rumah sementara tanahnya milik orang lain. Tidak mungkin dia membangun tempat tinggal sementara tidak ada tanahnya. Maka terlebih dahulu kita harus memiliki tanah, lokasi. Dari lokasi itu kemudian kita membangun yang namanya pondasi. Dari pondasi itu barulah kemudian kita mendesain yang namanya rumah, maka jadilah rumah yang nyaman dan aman bagi kita, sehingga dari rumah tersebut kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah memberikan pondasi terlebih dahulu kepada kita semua. Sebelum kita melakukan amal ibadah yang lain, maka perbaiki pondasi terlebih dahulu. Sebelum kita memasuki rumah, maka kita sudah memastikan pondasi rumah ini kuat atau tidak. Apa pondasinya? Kata Nabi SAW, "An ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'an." Hendaknya engkau menyembah Allah dan jangan menyekutukan Allah sama sekali atau menyekutukan dengan apapun. Ini adalah pondasi dari Nabi SAW untuk kita jaga agar ibadah yang kita lakukan itu semakin kuat. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعث كان عمره 40 سنة، جلس في مكة 10 سنين يجلس في مكة يعلم الناس التوحيد. لم ينزل في مكة أي لون وأي عبادة تكليفية، لا الصلاة ولا الصيام ولا شيء نزل في مكة. كل العبادات نزلت في المدينة أو في الغالب نزلت في المدينة. 10 سنوات يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة التوحيد الخالص. لماذا؟ لأنهم في الأصل كانوا قبل الإسلام يشركون مع الله غير الله، يشركون مع الله الأصنام، يعبدون مع الله غير الله سبحانه وتعالى، وعليه فأراد النبي أن يخلصهم من هذا الشرك ويبقوا على التوحيد الخالص حتى يبدأ معهم بالعبادات التكليفية. Nabi SAW sebagaimana yang kita ketahui diutus oleh Allah ketika berusia 40 tahun. Nabi SAW diutus oleh Allah ketika berusia 40 tahun. Di usia 40 tahun itu Nabi memperkuat pondasi keimanan kepada Allah dengan tauhid itu selama 10 tahun. Makanya selama Nabi berada di Mekah kurang lebih selama 10 tahun, sejak masa di mana Nabi SAW diangkat oleh Allah sebagai Rasul, Nabi itu fokus kepada yang namanya tauhid. Nabi hanya mengajak kepada tauhid. Kenapa Nabi hanya fokus kepada tauhid? Karena tauhid ini adalah asas. Dan umumnya semua perintah ibadah, ya, syariat Islam itu tidak turun di kota Mekah, tapi turun di kota Madinah. Ya, umumnya, tidak semuanya, tapi umumnya seperti puasa, seperti zakat, seperti haji, itu turunnya di kota Madinah. Kenapa tidak diturunkan di kota Mekah? Karena Nabi SAW semenjak berada di kota Mekah selama 10 tahun itu fokus membina tauhid para sahabat. Karena para sahabat ini memiliki pengalaman yang tidak baik. Karena sebelum mereka masuk Islam ini, mereka adalah merupakan orang-orang yang menyembah berhala. Mereka menyekutukan Allah. Mereka berbuat syirik kepada Allah. Sehingga
nilai-nilai kemusyrikan dan jahiliyah itu masih ada di dalam diri mereka. Sekalipun mereka sudah masuk Islam, sisa atau bekasnya itu masih ada. Maka Rasulullah memerlukan masa atau waktu selama 10 tahun agar sisa-sisa kemusyrikan itu, pengalaman-pengalaman mereka menyembah berhala itu hilang. Dan kemudian tersisalah kemurnian, keikhlasan seiring bimbingan Nabi SAW kepada tauhid yang benar dan tauhid yang lurus. ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال وتقيم الصلاة. وهناك فرق بين أداء الصلاة وإقامة الصلاة. أداء الصلاة هو أن تؤدى بأركانها، أن يكون الوضوء صحيحا، استقبال القبلة، وطهارة الثياب، وطهارة المكان، وأداء الأركان وأداء الفرائض والسنن. هذا أداء. هذا والله لا يريد منا الأداء فقط، الله يريد منا الأداء والإقامة. وما معنى إقامة الصلاة؟ قال أن تقام الصلاة في حياتنا. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا. والله لا يريد منا أن تكون الصلاة سببا في بعدنا عنه، بل جعل الصلاة سببا لتكون صلة بيننا وبينه. فهذا المراد من كلامه صلى الله عليه وسلم قال وتقيم الصلاة. Ada dua kalimat yang memiliki dua makna yang berbeda dan peran juga berbeda. Adaan wa iqamatan. Ya, adaan yang biasa kita sebut di dalam niat, ya, shalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Adaan itu artinya adalah orang yang hanya fokus kepada rukun dan sunnah-sunnah yang ada di dalam solat. Adaan adalah, maknanya adalah fokus kepada rukun dan sunnah-sunnah yang ada di dalam solat. Seperti takbiratul ihram, membaca Fatihah, ruku', i'tidal, sujud, dan kemudian membaca apa yang dibaca di dalam ruku', i'tidal, sujud, itu sunnah. Fokus kepada rukun dan sunnah. Adapun iqamatan itu artinya adalah orang yang menegakkan apa? Menegakkan nilai-nilai solat di dalam kehidupannya sehari-hari. Rasulullah memakai kalimat apa? Antu addis solah atau antu qimus solah. Rasulullah memakai kalimat tuqimus solah, iqamas solah wa iqamus solah. Rasulullah memakai kalimat iqamus solah. Artinya apa? Rasulullah menginginkan solat yang kita kerjakan ini benar-benar tegap dan senantiasa konsisten di dalam kehidupan kita. Kenapa? Manakala solat itu bisa tegak di dalam kehidupan kita, niscaya solat itu akan menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi sebaliknya, kalau kita hanya fokus kepada adaan, rukun dan sunnah-sunnah solat, sementara kita tidak pernah menghidupkan nilai-nilai solat di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, maka khawatir kita termasuk di dalam sabda Nabi SAW, yaitu tidak sedikit orang yang melaksanakan solat namun bertambah jauh dari Allah. Sebabnya apa? Sebab solat tidak memiliki manfaat bagi dirinya, tidak bisa menjadikan antara dirinya dengan kemaksiatan, dirinya dan kemungkaran itu bertambah jauh. Seiring giatnya solat, rajinnya solat, maksiatnya juga rajin. Solat terus, maksiat rajin. Solat terus, maksiat semakin subur. Ini menunjukkan bahwasanya nilai-nilai solat itu tidak ada di dalam dirinya. Makanya Rasulullah ingin dan meminta kepada kita agar kita termasuk orang-orang yang menegakkan nilai-nilai solat di dalam solat, juga termasuk orang-orang yang menegakkan nilai-nilai solat di luar solat. قال وتؤتي الزكاة، يعني أنت تبادر في إيتاء الزكاة. لا يأتي أحد ينزع منك الزكاة كأنه ينزع روحك. الأصل أن تأتي أنت مبادرا لإيتاء الزكاة، يعني بعض الناس يحول عليه الحول ويكون عنده نصاب الزكاة
ثم عندما يريد أن يخرج الزكاة كأنه يخرج روحه، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا أراد أن يتصدق عض 70 شيطان، وفي رواية 60 شيطان على يديه يمنعه من أداء الصدقة وأداء الزكاة. هنا يريد منك النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدي الزكاة فرحا وتعظيما وأداء لله سبحانه وتعالى، وأنت تحسن الظن أن الله سيخلف عليك. Baik. Rukun Islam yang ketiga, Rasulullah SAW memakai kalimat antu'tiyaz zakah. Ata ya'ti. Apa artinya? Engkau mendatangkan zakat. Artinya di sini adalah mengeluarkan. Kenapa Rasulullah memakai kalimat ata ya'ti ityanan? Alasannya adalah kita harus menjadi orang yang mencari orang yang berhak menerima zakat, kemudian memberikan zakat kita kepadanya. Bukan sebaliknya, menunggu orang minta zakat kepada kita. Beda enggak? Beda enggak kira-kira? Ini yang diharapkan oleh Nabi. Yang diharapkan oleh Nabi adalah kita, manakala harta kita sudah mencapai haul dan nisab, kita segera mengeluarkan zakat. Bukan ditunggu, ditagih zakatnya baru kemudian dikeluarkan. Karena seseorang terkadang mengeluarkan zakatnya itu secara terpaksa. Beliau mengumpamakan laksana orang yang dicabut rohnya secara terpaksa. Kan tidak ada kita itu minta dicabut roh kita, tapi roh kita ini dicabut secara terpaksa. Umumnya zakat seperti itu. Umumnya zakat itu seperti itu. Ya, jarang sekali orang yang mengeluarkan zakatnya atas dasar kesadaran, tapi menunggu, diminta, ditagih, ya, baru kemudian mengeluarkan zakatnya. Maka beliau kemudian mengutip salah satu riwayat, ya, beratnya orang itu, godaan seseorang itu mengeluarkan zakat dari sakunya, itu adalah seberat ia harus melewati 70 atau sampai 80 pintu syaitan. Karena setiap dia akan mengeluarkan zakat atau sedekah, maka syaitan itu berada di tangannya sebanyak 80 syaitan. Ya, makanya orang itu sulit sekali untuk mengeluarkan zakat dan sedekah. Kenapa? Karena ditahan oleh sebanyak 80 syaitan. Satu syaitan saja sudah berapa kekuatannya, apalagi 80. Subhanallah. قال وتصوم رمضان. والصيام هنا الصيام العوام وصيام الخواص وصيام خواص الخواص. صوم العوام هو الامتناع عن الطعام والشراب والأهل من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وصيام الخواص بالإضافة إلى صيام العوام هو أن يصوم عما حرم الله سبحانه وتعالى. وصيام خواص الخواص هو أن يصوم بالله عن غيره، فلا يغفل عن الله سبحانه وتعالى أثناء صيامه، ويكون مراقبا لله سبحانه وتعالى. وهذا ما يريده الله منا جميعا، أن نراقبه أثناء الصيام وفي غير الصيام. ولكن الثمرة من الصيام هي المراقبة، لأنك إذا كنت صائما تستطيع أن تدخل إلى المطبخ، نعم، وتغلق على نفسك وتأكل ولا أحد يراك إلا الله. من الذي يمنعك عن الأكل والشرب؟ هو خوفك من الله ومراقبتك لله. وهذا معنى أن تصوم رمضان. بهذه المعاني تكون قد صمت رمضان. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwasanya di antara pondasi agama Islam itu adalah berpuasa di bulan Ramadan. Puasa ini terbagi menjadi 3. Puasanya orang umumnya orang puasa, yaitu hanya menahan lapar dan dahaga. Puasa yang kedua adalah puasanya orang-orang istimewa, yaitu menjaga sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa. Kemudian yang ketiga adalah puasanya orang yang teristimewa dari orang-orang yang istimewa. Ya, kayak martabak itu kan biasa ada 3 harga. Biasa, terus spesial dan istimewa. Yang paling mahal itulah, ya kan? Yang paling mahal ini bagaimana puasanya?
mereka menyertakan Allah di dalam dirinya. Sehingga puasa itu memiliki tugas atau manfaat. Apa di antaranya adalah kita itu oleh Allah secara tidak langsung menjadi pengawas untuk diri kita sendiri. Itulah peran puasa. Maka peran puasa di sini adalah untuk kita mengawasi diri kita sendiri agar kita tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Ketika kita puasa, kita bisa saja buka kulkas, ngambil es kelapa. Betul tak? Ketika kita puasa, kita bisa buka tudung saji tanpa ada orang yang mengetahui. Tapi ingat, di dalam diri kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Di saat kita mengetahui di mana Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, disitulah letak bagaimana puasa kita yang memiliki manfaat untuk menjaga diri kita. Maka jadilah kita orang yang berpuasa semata-mata pertama karena Allah, dan yang kedua adalah untuk muraqabah, mengawas dan menjaga diri kita semua dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. قال وتحج البيت وهو حج بيت الله الحرام. Dan yang terakhir adalah kata Nabi SAW melaksanakan ibadah haji ke Baitillahil Haram. ثم قال صلى الله عليه وسلم نحن نسرع قليلا. نعم. بعد هذا سؤال. بعد هذا مجال. كم إلى معنا وقت كم؟ الساعة السادسة إلى شروق الساعة 5:30 تنتهي المحاضرة. أيوة عجيب. طيب بعد حتى لازم نشرح كل الحديث؟ لا ما هو لازم؟ بعد حج نفتح مجال إن شاء الله. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير؟ يعني النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني يفتح لسيدنا معاذ باب عطاء فيقول له ألا أدلك على أبواب كثيرة من الخير، وهذا شرحه إن شاء الله يكون بإذن الله مع باقي الأساتذة في الدروس القادمة، لأنني كما ذكرت لكم هذا الحديث يحتاج أشهرا كثيرة لشرحه، لكن مررنا على بعضه. باقي شرح حج البيت بس. أيوة، وحج البيت كما ذكرنا، والحج هو كما أخبر العلماء وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن استطاع إليه سبيلا، والحج فريضة على كل مسلم مستطيع الوصول إلى بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة. الله لونا ونوع لنا العبادات، جعل لنا شحن كما للجوال، مثلا في كل يوم نشحن، في كل ساعة، في كل يومين على حسب، فجعل الله لنا 5 صلوات في اليوم نشحن فيها إيماننا وقلبنا، كذلك جعل لنا يوم الجمعة من الجمعة إلى الجمعة، ثم جعل لنا شحنة سنوية من رمضان إلى رمضان نصوم، ثم جعل لنا شحنة واحدة في العمر ألا وهي حج بيت الله الحرام، تكفيك مدى الحياة. إذا حججت بيت الله تكفيك سعادة مدى الحياة. Rasulullah SAW menciptakan ibadah ini memiliki manfaat atau warna yang berbeda. Masing-masing ibadah itu oleh Allah diberikan manfaat dan warna yang berbeda dari ibadah lain. Karena iman ini laksana baterai yang harus dicas. Maka iman ini dicas dengan berbagai macam ibadah, dan ibadah tersebut memiliki waktu yang sampai ditentukan, seperti solat. Maka solat subuh ini ya imannya itu sampai zuhur. Zuhur perbaharui lagi imannya dengan solat. Maka kemudian masuk waktu asar, perbaharui lagi waktunya dengan solat asar, dan terus. Begitu juga dengan yang namanya puasa Ramadan. Puasa Ramadan selama sebulan itu dapat mengecas hati kita ya selama 1 tahun sampai bertemu Ramadan berikutnya. Begitu juga dengan yang namanya zakat tahunan, berbeda dengan yang namanya haji. Ketika Allah mewajibkan haji bagi orang-orang yang mampu, maka haji ini diwajibkan seumur hidup 1 kali. Artinya Anda cukup haji selama seumur hidup 1 kali, maka dengan 1 kali ini niscaya iman Anda akan cukup dan akan kuat sampai setahun. Tapi haji yang bagaimana? Yaitu haji yang memenuhi syarat dan hak-hak yang ada di dalam haji.
haji yang mabrur insya-Allah akan mencukupi keimanan kita selama seumur hidup. نكتفي إلى هذا القدر في شرح هذا الحديث ونفتح مجال الأسئلة فمن أراد أن يسأل سؤالا فأهلا وسهلا ومرحبا. Baik, kita cukup sampai di sini menjelaskan redaksi hadis. Yang ingin bertanya silahkan, baik yang berkaitan dengan materi atau yang berkaitan di luar materi. Silakan Bu. Ada mic? Ada hadis yang berbahasa Inggris dalam bahasa Inggris. Kalau tadi itu kita tidak langsung ke redaksi, aplikasi kita untuk mempelajari hadis ini seperti apa Ustaz? Dan hadis yang kita punya itu yang terjemahan Indonesia. Iya. Ya, terjemahan. Ada keterangan tadi kan bahwa hadis tidak bisa langsung kita cari redaksi. Iya. Itu perawi itu. Iya. Aplikasi waktu kita baca hadis terjemahan Indonesia itu pastilah kita langsung ke redaksi gitu. Apa ini saya Iya. bisa satu lagi kedua 40 hadis yang berkaitan dengan agama itu ada hadis yang asli atau yang sudah dirangkum misalnya hadis Riyadhus Shalihin. Terus ketiga itu kan Taurat diturunkan sebelum Al-Quran, Injil. Nah, orang Yahudi itu kan mereka tauhid menyembah Allah yang Maha Esa. Kenapa sampai umat Nabi Isa itu bisa menyembah berhala ya? Dan kenapa dia sesama tauhid kita mulai dia mencari أولا عند العوام يقرأ الأحاديث بالترجمة ما هو باللغة العربية يقرأ بالترجمة ثم يقرأ مباشرة إسناده إلى رسول الله من غير ذكر راوي وهل هذا يثاب؟ حصل ثواب. مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باللغة الإندونيسية بلا ذكر الراوي. إذا كان لضرورة فلا شيء عليها، ولكن الأحسن أن نذكر إذا كنا نستطيع هذا أن نذكر حديث رسول الله باللغة العربية تبركا، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لها نور ولها بركة. إذا قرأت في مكان ينزل النور وتنزل البركة في ذلك المكان. إذا كنا نستطيع يا خير مرحبا، وإذا كنا لا نستطيع فالحديث باللغة الأندونيسية عن رسول الله يجزئ والله تعالى أعلم. Pertama kata beliau, kalau kita memungkinkan di sini mampu untuk menyebut perawi terlebih dahulu, kemudian menyebut sabda Nabi ini dengan berbahasa Arab, maka di situ memiliki manfaat yang sangat besar. Kalau mampu. Kalau misalkan mampu, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah setiap kita sebut hadis Nabi dengan bahasa Arab dan menyebutkan juga perawinya, maka di situ ada semacam cahaya. Cahaya ketika menyebut hadis, cahaya tempat di mana kita menyebut hadis. Ya, keberkahan ketika kita menyebut hadis, keberkahan yang akan diberikan oleh Allah di tempat di mana kita membaca hadis. Itu manfaat hadis yang kita baca dengan bahasa Arab. Artinya, kalau kita mampu memiliki penguasaan di dalam membaca bahasa Arab, maka itu lebih baik, jauh lebih baik dan afdal, lebih utama. Tapi kalau tidak bisa, tidak masalah. Ya, dapat pahala tidak? Tetap dapat pahala. Karena apa yang keluar daripada ucapan Nabi SAW itu bukan ucapan biasa.
Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi apa, Bu? Ya, kaif yahfad arba'ina ahadith akhad min riyadus salihin مثلا هل منجزو بمراد من حفظ على أمتي 40 حديثا لكن ما يحفظ من 40 أي 40 أي 40 تريد، المهم تحفظ 40 حديثا من أحاديث رسول الله. هي تختار. ممكن تحفظ، هي تحب مثلا السيدة فاطمة والسيدة خديجة ثم تحفظ الأحاديث التي تخص السيدة فاطمة والسيدة خديجة، خلاص حصلت الأجر في هذا. هي تحب الأحاديث التي تخص مثلا تربية الأولاد، ثم هي تحصل إذا حفظت هذه الأحاديث ما ذكره النبي: من حفظ على أمتي 40 حديثا كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. المهم نحفظ 40 حديث. Boleh, Bu. Kalau misalkan kita mengambil sendiri, mencomot sendiri hadis mana yang bisa kita hafal menurut selera kita masing-masing. Misalkan karena ibu dari kalangan wanita, ya lebih memilih hadis yang diriwayatkan oleh kalangan para wanita, yang dirawikan oleh Sayyidatuna Fatimah, yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Maimunah, yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, yang diriwayatkan oleh Sayyidah itu dipilih 40 hadis, kemudian ibu hafalkan, boleh, tidak masalah. Apapun isi hadis tersebut, bebas. Tidak mesti yang ada di dalam kitab Arba'in Nawawi. Dari kumpulan hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, ambil 40 boleh, terserah. Yang penting dihafal dan diamalkan. Termasuk mereka yang menghafal 40 hadis akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Soal الثالث التوراة نزل على اليهود على موسى عليه السلام. أي على موسى عليه السلام. كان اليهود يعبدون الله ويوحدون الله. نعم. لماذا أشركوا؟ نعم. ثم بعد هذا الزمان كان اليهود والإسلام يتحاربون. نعم. هل اليهود من أهل التوحيد في هذا الزمان؟ لا شك أن الديانة النصرانية والديانة اليهودية اللتان هما موجودتان على الأرض الآن محرفتان، وكل ما فيها يخالف دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك اليهود يقاتلون المسلمين في هذه المرحلة. فلو كان دينهم صحيحا لاتبعوا الإسلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى عمر بن الخطاب يقرأ من صحف فيها كلام من التوراة، ثم قال له: يا عمر ما تقرأ؟ ما في هذه الصحف؟ فقال: يا رسول الله أقرأ من توراة موسى. فأخذ النبي الصحف من عمر بن الخطاب وقال له: والله يا عمر لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ثم عيسى في آخر الزمان ينزل في المنارة البيضاء في شرقي دمشق ويلتقي بالإمام المهدي ويسلم ويكون تبعا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويتزوج من أمة سيدنا محمد ويلد من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن إن الدين عند الله الإسلام، لكن هؤلاء يحرفون الكلمة كما قال الله تعالى عن مواضعه أو عن بعض مواضعه، ويؤمنون ببعض الكتاب عن اليهود ويكفرون ببعض. نعم هكذا. Baik. Dari pertanyaan yang ketiga itu yang harus kita ketahui bahwasanya agama Yahudi dan Nasrani itu di zaman sekarang sudah mengalami yang namanya perubahan drastis. Perubahan inilah yang menjadikan mereka itu keluar dari keimanan. Seandainya mereka benar-benar iman kepada Allah sebagaimana keimanan Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, ya, dan seterusnya, niscaya mereka itu tidak akan memerangi Islam. Mereka itu tidak akan memerangi Islam, justru mereka itu akan masuk ke dalam golongan Islam, karena Islam itu adalah selamat. Yang kedua, Sayyidina Umar itu pernah membaca lembaran kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Allah Musa.
Ketika dibaca, maka Rasulullah bertanya, "Wahai Umar, apa yang kau baca?" Kata Umar, "Lembaran suhuf daripada Nabi Allah Musa, yaitu Taurat, diambil oleh Nabi." Istilahnya gitu, diambil, dirampas. Maka kemudian Nabi berkata, seandainya Musa hidup di zaman sekarang, maka pasti Musa akan mengikuti agama yang aku bawa. Seandainya Musa hidup di zaman sekarang, pasti Musa akan mengikuti agama yang saya bawa. Artinya, apa yang diambil oleh Nabi pada saat itu sudah mengalami perubahan. Ya, jangankan lembaran, Nabi Musanya saja kalau ada itu pasti ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu mereka semua sudah keluar daripada yang namanya keimanan. Wa yuharrifuna alkitab, dan mereka bukan saja keluar dari keimanan, bahkan mereka berani untuk mengubah ya apa yang ada di dalam kitab yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Sehingga nanti di akhir zaman ya, Nabi Allah Isa itu akan turun di Manaratul Bayda, menara putih yang ada di utara kota Damaskus. Ya, yang ada di menara kota Damaskus. Di situ Nabi Allah Isa akan turun dan Imam Mahdi akan turun, dan kemudian Nabi Allah Isa kemudian menikah dengan wanita dari kalangan umat Nabi Muhammad. Tapi bukan orang komplek Bali Lestari ya. Ya, menikah dan kemudian memiliki keturunan. Dan keturunan ini termasuk daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, turunnya Nabi Isa ingin memberikan jawaban kepada mereka orang-orang Nasrani dan Yahudi bahwasanya Nabi Isa tetap mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. خلاص Alas. Akhirat. جزاكم الله خير اللهم اغفر لنا ذنوبنا Amin. واستر عيوبنا واصلح قلوبنا واعطنا مطلوبنا ومرغوبنا واملأ لنا جيوبنا بالحلال الطيب المبارك. اللهم إنا أصبحنا مفتقرين إلى رحمتك وأنت غني عن عذابنا وأنت غني عن حسابنا وأنت غني عن عقابنا وأنت غني عن عتابنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم لا تفض مجلسنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز ويا غفور. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن إخواننا المستضعفين المظلومين المقهورين في فلسطين. اللهم كن لإخواننا في غزة عونا ومعينا وناصرا وحافظا ومعزا وأمينا. داوي جرحاهم وارحم شهداءهم وفك أسراهم وأطعم جائعهم واكسو عريانهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ الأطفال والصغار والكبار والشباب والنساء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نبرأ إليك من وهم حولنا وعلمنا وتدبيرنا وقوتنا ونلجأ إلى جود حولك وعلمك وقوتك وتدبيرك يا ذا القوة المتين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mengucapkan terima kasih banyak kepada segenap pengurus masjid, fastabiqul khairat, dan warga. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemurahan rezeki yang luas, kesehatan jasmani dan rohani, serta ketaatan dan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat wal afiat. Kita baca doa penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, titipkan ya. Pengurus. Mungkin ada yang mau kasih. Iya. Bagi bapak yang akan menambah. Ya, bagi para hadirin yang barangkali ingin
memberikan atau menyumbangkan, kami persilahkan, mungkin bisa dititipkan kepada pengurus masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad.